Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Mardianti dengan NIM 23111344. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afwani MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang keterampilan berbicara, kita harus mengetahui pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Setelah kita mengetahui pengertian berbicara, kita juga harus mengetahui apa itu tujuan dari berbicara. Tujuan dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan berita atau pesan yang disampaikan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar. Dalam berbicara, pasti kita mengalami beberapa hambatan dalam berbicara. Hambatan dalam berbicara yang pertama yaitu hambatan internal. Maksudnya adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembaca. Nah, hambatan yang muncul dari dalam diri pembaca, contohnya yaitu alat ucap yang tidak sempurna lagi, yakni bahasa yang keluar dari alat ucap manusia menjadi kurang dimengerti. Gangguan berbicara dapat disebabkan oleh faktor resonansi yang menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Misalnya pada anak yang sumbing, karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras, sehingga resonansi yang seharusnya berjalan baik menjadi terganggu. Hambatan yang kedua yaitu kondisi fisik yang kurang sehat. Orang yang mengalami flu atau demam pasti mengalami kesusahan dalam berbicara, sehingga suara yang disampaikannya bersengau atau dengung. Hambatan yang ketiga yaitu kesalahan dalam mengambil posisi dan postur tubuh. Misalnya, pada saat kita berbicara, kedua tangan kita dilipat di dada. Hal ini mengakibatkan kita tidak bebas mengekspresikan apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara. Hal ini juga mengakibatkan munculnya pemikiran kepada lawan bicara kita karena kita lebih tersifat sombong. Di dalam keterampilan berbicara, setelah ada hambatan yang terjadi saat berbicara, pasti ada cara mengatasinya. Cara yang pertama yaitu pembicara harus menggunakan pelafalan yang jelas. Misalnya, seharusnya pembicara mengucapkan kuda, akan tetapi pembicara yang kurang jelas pelafalannya mengucapkan duda. Jadi seharusnya pembicara harus jelas dalam pelafalannya sehingga lawan bicara dapat mencermatinya dengan lebih baik. Cara mengatasi yang kedua yaitu pembicara harus menggunakan intonasi yang tepat. Ketika memberikan informasi tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, maka harus menggunakan intonasi yang semangat. Karena temanya yaitu perjuangan para pahlawan yang memiliki semangat yang tinggi, maka kita sebagai pembicara harus menggunakan intonasi yang tepat agar para pendengar atau lawan bicara juga merasa semangat karena mendengar kita sebagai pembicaranya menggunakan intonasi yang tepat dan penuh dengan semangat. Cara mengatasi yang ketiga yaitu banyak berlatih dan terus berusaha. Cara mengatasi yang keempat yaitu harus menguatkan percaya diri, berpikiran positif, dan tidak takut salah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi, yakni lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Jenis-jenis berbicara berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Jenis-jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama yaitu penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian berdasarkan suratan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah.
Selanjutnya, jenis-jenis berbicara berdasarkan jumlah penyimak, yaitu yang pertama berbicara antar pribadi, yang kedua berbicara antar kelompok maupun kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang pertama yaitu pidato presentasi, penyampaian, perpisahan, pertemuan, perkenalan, dan nominasi. Hanya sekian penyampaian materi tentang keterampilan berbicara dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.